saya Putu Cirayu, NIM T 2019-1210. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal dan tamyiz. Yang pertama yaitu tentang hal. Al-hal dalam bahasa Arab merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan keadaan. Keadaan ketika sedang melakukan suatu perbuatan. Contohnya yaitu Ja'a Zaidun mutabassiman. Zaid datang dengan tersenyum. Di sini yang merupakan hal yaitu mutabassiman, dengan tersenyum. Kenapa dikatakan hal? Karena mutabassiman atau dengan tersenyum ini menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana Zaid datang, yaitu dengan tersenyum. Kemudian hal sendiri dapat menjelaskan kondisi dari pelaku atau fa'il, kemudian objek atau maf'ul bih, dan kedua-duanya. Contoh untuk menjelaskan fa'il atau pelaku yaitu Ja'a Zaidun rokiban. Zaid telah datang dalam keadaan berkendara. Di sini yang dimaksud hal adalah rokiban, yang menjelaskan atau mendeskripsikan keadaan Zaid sebagai pelaku atau fa'il ketika datang. Lalu, contoh untuk menjelaskan objek atau maf'ul bih. Rokibatul farosa mustarrojan. Saya menunggangi kuda sambil memakai kendali. Di sini yang dimaksud dengan hal yaitu mustarrojan, yang menjelaskan atau mendeskripsikan keadaan dari maf'ul bihnya atau objeknya yaitu kuda. Kemudian contoh untuk menjelaskan fa'il dan maf'ul bihnya. Laqaitu abdallahi rokiban. Aku bertemu Abdullah dengan berkendara. Yang dimaksud hal di sini yaitu rokiban, dengan berkendara. Dan di sini yang berkendara itu belum jelas. Bisa aku, bisa Abdullah, atau keduanya. Selanjutnya tentang persyaratan hal. Yang pertama, hendaknya hal itu merupakan isim sifat yang tidak tetap, atau terkadang juga tetap. Yang kedua yaitu hendaknya hal itu merupakan isim nakirah atau bukan makrifat. Dan jika isim itu makrifat, maka harus ditakwilkan dengan lafaz nakirah. Yang ketiga, hendaknya al-hal itu dari aspek, artinya merupakan kalimat sahib al-hal. Kemudian yang nomor 4 yaitu hendaknya hal merupakan isim mustaq. Tapi kadang juga ditemukan yang berbentuk jamid, yang kebanyakan terdapat masalah harga. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang terdapat pada hal. Terdapat 3 unsur di dalam hal. Contohnya, Ja'a Muhammadun rokiban. Di sini ada unsur amil al-hal, yang pada contoh yaitu Ja'a. Pada umumnya berupa fi'il. Kemudian unsur kedua ada sahib al-hal. Pada contoh yaitu Muhammadun. Di sini harus berupa isim ma'rifat. Kemudian unsur ketiga yaitu hal. Pada contoh tersebut yaitu rokiban. Kemudian pembagian hal. Hal sendiri dibagi menjadi 2 yaitu mufrad dan jumlah. Yang pertama, hal mufrad. Hal mufrad ini yaitu hal yang terbentuk dari isim sifat, bukan dari jumlah atau hal satu kata. Contohnya yaitu, Ja'at Fatimatu rokibatan. Fatimah telah datang dalam keadaan berkendara. Halnya yaitu rokibatan. Kemudian, hal al-jumlah. Jumlah di sini baik ismiyah atau fi'liyah yang jatuh setelah isim ma'rifat. Salah satu contohnya, Ja'a Zaidu wa huwa nawirihlatan. Artinya Zaid datang sambil dia bermaksud berpergian. Yang selanjutnya yaitu tentang tamyiz. Tamyiz adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan benda yang masih bersifat samar. Jadi, di sini untuk memperjelas atau menghilangkan kesamaran isim yang terletak sebelumnya. Contohnya yaitu Istaraitu isrina kitaban. Saya telah membeli 20 kitab. Di sini tamyiznya yaitu kitaban atau kitab. Kenapa? Karena ketika kitaban dihilangkan, maka bisa jadi di sini yang dimaksud saya telah membeli baju, pulpen, majalah, dan lain sebagainya. Tapi ketika ditambah dengan kitaban, maka jelas sudah. Yang dimaksud adalah kitab. Selanjutnya yaitu pembagian tamyiz. Tamyiz dibagi menjadi 2 yaitu tamyiz zat atau mufrad dan juga jumlah. Yang pertama yaitu tamyiz zat atau mufrad adalah di sini menjelaskan tentang zat atau keadaan benda yang belum jelas.
Tamyiz zat atau mufrad ini digunakan sebagai tamyiz bagi lafaz-lafaz yang menjelaskan yang pertama adat atau bilangan. Contohnya, istaraitu isrina kitaban. Aku telah memiliki 20 kitab. Kemudian untuk ukuran jarak. Contohnya, istaraitu dira'an sufan. Aku membeli 1 ziro atau 1 hasta kain wol. Kemudian untuk ukuran takaran. Contohnya, istaraitu iradaban qamhan. Aku membeli 1 irdab atau 24 gandum. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk ukuran berat. Contohnya, istaraitu rotolan semanan. Artinya, aku membeli 1 ril minyak samin. Lalu pembagian tamyiz yang kedua, tamyiz nisbah atau jumlah. Tamyiz ini menjelaskan tentang keterkaitan antara fi'il dan fa'il dan juga mubtada dengan khabar. Tamyiz nisbah atau jumlah ini dibagi menjadi dua, yaitu muhawwal dan ghairu muhawwal. Yang pertama yaitu muhawwal atau boleh dipindahkan. Tamyiz ini bisa dipindahkan atau menempati kedudukan dalam satu kalimat, baik sebagai fa'il, maf'ul bih, dan mubtada. Contoh tamyiz yang berkedudukan sebagai fa'il, yaitu Quran Surat Maryam ayat 4. Wasta'ala rasul saiban, yang artinya dan kepalaku telah menyala ubannya, yang ditakwilkan menjadi wasta'ala saibur rosi, dan uban kepalaku telah menyala. Kemudian contoh tamyiz yang berkedudukan sebagai maf'ul bih, wa fajarnal arda uyuna, yang artinya dan kami pancarkan bumi airnya, yang ditakwilkan menjadi wa fajarna uyunal ardi, dan kami pancarkan mata air bumi. Kemudian tamyiz yang dapat dipindahkan menjadi mubtada. Contohnya Quran Surat Al-Kahfi ayat 34. Ana aksaru minka mala, yang artinya aku lebih banyak darimu hartanya, yang ditakwilkan menjadi mali aksaru minka, yang artinya hartaku lebih banyak darimu. Kemudian pembagian yang kedua yaitu ghairu muhawwal, tidak bisa dipindahkan. Contohnya immatalal ina umaan, yang artinya wadah telah penuh airnya. Baik, selanjutnya materi yang ketiga, yaitu munada. Munada adalah isim yang dibaca nasab, yang jatuh setelah huruf nida. Huruf nida adalah huruf panggilan. Ada beberapa huruf nida, antara lain a, ayu, ya, aya, dan haya. Contohnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Lafaz Rasulullah disebut sebagai munada karena merupakan isim yang dibaca nasab dan jatuh setelah huruf nida, berupa ya. Munada terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, munada mufrad alam atau mufrad ma'rifah. Adalah munada yang bukan berbentuk mudhof atau sibul mudhof dan berjenis isim ma'rifah. Contohnya, ya Muhammadu, artinya wahai Muhammad. Ya ayyuhal kafiruna, artinya wahai orang-orang kafir. Hukum munada mufrad alam atau mufrad ma'rifah yaitu mabniun ala ma yurfa'u bihi, dimabnikan sesuai dengan tanda rofaknya. Yang kedua, munada nakiroh maksudah adalah munada yang terbuat dari isim nakiroh. Akan tetapi, yang dimaksud dari nakiroh tersebut sudah khusus atau tertentu, bukan nakiroh secara umum. Contohnya, ya rojulu, wahai laki-laki. Laki-laki di sini sudah khusus, bukan secara umum. Hukum nakiroh maksudah sama dengan munada mufrad alam, yaitu mabniun ala ma yurfa'u bihi, dimabnikan sesuai dengan tanda rofaknya. Yang ketiga, munada ghairu maksudah adalah munada yang terbuat dari isim nakiroh. Akan tetapi, yang dimaksud dari nakiroh tersebut masih belum ditentukan. Contohnya, ya rojulan, wahai laki-laki. Jadi,
Wahai laki-laki, yang dituju itu secara umum, bukan secara khusus. Hukum munada ghairu maksudah adalah mu'rab. Disebut mu'rab karena dilogikakan dengan kaidah yang normal. Yang keempat, munada mudhof adalah munada yang terbentuk dari susunan idhofah. Contohnya, ya thalibal ilmi, wahai orang-orang yang mencari ilmu. Hukum munada mudhof adalah mu'rab. Yang kelima, munada sibul mudhof, yaitu munada yang diserupakan dengan mudhof. Maksudnya, munada ini tersusun dari gabungan kata di mana antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Sebagaimana terkaitnya mudhof dan mudhof ilaih dalam susunan idhofah. Sama seperti susunan mudhof, namun bukan mudhof. Contohnya, ya thaliban ilman, wahai orang-orang yang mencari ilmu. Hukum munada sibul mudhof adalah mu'rab. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan munada isim ma'rifah dengan alif lam. Jadi, ketika munadanya berupa isim ma'rifah yang menggunakan alif lam, maka huruf nida yang berupa ya tidak bisa masuk secara langsung kepada munadanya. Seperti yal kafiruna. Contoh ini tidak diperbolehkan karena menyalahi aturan. Yang diperbolehkan ketika ya atau huruf nida masuk kepada munada yang munadanya berupa isim ma'rifah yang menggunakan al, maka harus diberi tambahan. Tambahannya berupa ayun wuslah atau ayun penyambung dan hak tanbih yang berarti hak peringatan. Jadi, yal kafiruna itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan, ya ayyuhal kafiruna. Nama saya Rini Safitri, NIM T2019-1240. Di sini saya akan menjelaskan tentang mustasna. Nah, mustasna sendiri adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah huruf istisna. Huruf istisna sendiri terdiri atas ada, hasya, khala, siwa, ghairo, dan illa. Contohnya yaitu hadarat tullabu illa zaidan, yang artinya telah datang semua siswa kecuali Zaid. Nah, kata Zaid sendiri merupakan mustasna, kata illa merupakan huruf istisna, dan kata at-talabu merupakan mustasna minhu. Nah, mustasna minhu sendiri adalah isim yang terletak sebelum huruf istisna. Selanjutnya yaitu pembagian kalam dalam bab istisna, yaitu dibagi menjadi kalam tam adalah kalam yang unsur mustasna dan mustasna minhunya disebutkan. Kalam tam sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kalam tam mujab adalah kalam yang mustasna dan mustasna minhunya disebutkan, tetapi tidak didahului oleh nafi. Contohnya yaitu qamal qaumu illa zaidan. Jadi dalam kalam tam mujab, isim yang jatuh setelah illa harus dibaca nasab. Yang kedua yaitu kalam tam manfi, yang artinya kalam yang mustasna dan mustasna minhunya disebutkan dan didahului oleh nafi. Boleh dibaca nasab karena menjadi mustasna. Contohnya yaitu ma qamal qauma illa zaidan, atau ditentukan sebagai badal sehingga bisa dibaca nasab, jer ataupun rofa sesuai dengan kedudukan mubdal minhunya. Contohnya yaitu ma qamal qauma illa zaidun. Kalam selanjutnya yaitu kalam nakis, yang artinya kalam yang tidak sempurna atau unsur mustasna minhunya tidak disebutkan. Contohnya yaitu ma qama illa zaidun.
Selanjutnya yaitu hukum i'rab mustasna selain illa. Yang pertama yaitu wajib dibaca jer sebagai mudhof ilaih apabila huruf istasna-nya berupa ghaira, siwa, suwa, dan sawaun. Yang kedua yaitu wajib dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih apabila huruf istisna-nya berupa fi'il yaitu ada dan khola yang didahului oleh ma masdariyah. Dan yang ketiga yaitu bisa dibaca nasab dan jer apabila huruf istisna sebagai fi'il dan huruf jer yaitu ada dan khola yang tidak didahului oleh ma masdariyah. Contohnya yaitu qamal qaumu ada zaidan atau qamal qaumu ada zaidin.